Detektif Conan seringkali menunjukkan berbagai penerapan prinsip sains yang sangat menarik. Tak terkecuali dengan beberapa eksperimen yang akan kita buktikan di video kali ini, di mana kita akan membuktikan eksperimen sains yang berhubungan dengan air yang ada di Detektif Conan. Yang ini sebenarnya ada yang rada nggak masuk akal, cuman kita coba aja ini. Kita akan membuktikan mulai dari eksperimen lilin yang dapat mengangkat air, membuat tomat melayang, dan juga membekukan air dengan sekali sentuhan. Kita mulai dari eksperimen yang pertama. Ini adalah sebuah kasus di mana penjahatnya adalah seorang guru IPA yang menjebak korban di sebuah toilet umum. Kebetulan posisi toilet umumnya ada di daerah bawah dan saluran pembuangan air di sekitar situ pun ditutup, sehingga ketika hujan airnya menggenang di bawahnya. Ketika kondisi sudah sesuai dengan yang diinginkan, si penjahat melancarkan aksinya dengan cara membakar kerosin di dalam toilet tersebut. Lalu mengunci pintu itu serta menutup sela-selanya dengan selotip agar tidak ada kebocoran. Yang terjadi kemudian ini benar-benar ajaib. Genangan air yang ada di bawah tersedot masuk ke dalam sampai sangat tinggi, yang kemudian ini bisa menenggelamkan korban. Sebuah metode kejahatan yang rada di luar nalar, karena kok bisa orang tenggelam di tempat seperti itu. Walaupun nyatanya ternyata itu emang beneran bisa, karena ini didasarkan dari sebuah prinsip sains sederhana yang akan kita buktikan. Di sini untuk membuat skenario yang mirip yang ada di Conan, aku akan menggunakan lilin. Oke, lilinnya udah terpasang. Kemudian ini di bawahnya akan aku kasih air. Ibaratnya adalah seperti genangan air hujan yang ada di Conan. Segini aja cukup sepertinya. Lagi deh. Dan sebagai pembuktiannya, aku nyalain dulu lilinnya. Kemudian aku akan menutupnya dengan menggunakan gelas ini. Dan nanti lihat apa yang akan terjadi, teman-teman. Yo, airnya kelihatan gak sih ini? Ini beneran ya jadinya. Airnya itu tersedot naik ke atas sampai di titik sini. Padahal airnya cuma di bawah sini loh. Ketika apinya padam, dia menyedot air sampai setinggi ini. Wow, pertanyaannya apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Nah, api untuk terbakar itu dia membutuhkan oksigen. Jadi ketika dia ada di tempat yang tertutup seperti ini, oksigennya akan diambil, yang mengakibatkan tekanan udara jadi berkurang dan jadinya air pun tersedot naik ke atas sampai ini nanti apinya akan mati karena udah kehabisan oksigen. Mantap kan ini eksperimen fisika sederhana yang ternyata bisa disalahgunakan. Dan kebetulan juga di kasus ini itu pelaku penjahatannya memang guru IPA. Eksperimen selanjutnya ini adalah sebuah kasus kejahatan di mana pelaku menyembunyikan korban di dalam sebuah bak air. Dan biar korbannya tidak terlihat, dia meletakkan banyak tomat di bak tersebut. Awalnya tomat-tomat itu tenggelam beserta korbannya, tapi dia cuma butuh menambahkan garam, maka tomat-tomat itu pun segera terapung ke permukaan. Sehingga dia pun bisa mengelabui orang-orang karena prosesnya untuk memunculkan tomat ini itu sangat cepat. Di sini aku nggak jelasin dengan detail tentang kasusnya, silahkan bisa kalian tonton sendiri. Karena menurutku yang lebih menarik di sini adalah tentang tomat-tomat ini yang udah aku siapkan dan akan kita coba. Apakah benar? Ini nanti dia akan tenggelam dan ketika dikasih garam dia bisa mengapung. Oke. Kita cemplungkan.
Lah kok malah lah kok malah tomatnya udah terapung, hei. Malah tomatnya udah terapung duluan, teman-teman. Dan memang inilah yang terjadi. Jadi tadi aku mencoba kan, udah nyoba ya pakai tomat-tomat ini. Sampai aku beli beberapa jenis tomat. Tapi ternyata dari beberapa tomat yang aku beli, ini kesemuanya malah udah langsung mengambang. Hei, ini nggak bisa buat eksperimen dong kalau langsung ngambang kayak gini. Dan setelah aku cari-cari, tomat yang dia tenggelam ketika di air itu biasanya adalah tomat dengan kadar gula yang tinggi. Yang kebetulan di sini aku enggak dapet dan tomatnya udah mengapung semua. Aduh. Sebagai gantinya, di sini aku akan menggunakan objek lain. Aku akan mencoba untuk menggunakan telur. Semoga aja telurnya ini tenggelam ya. Jangan ngapung juga, awas kalau ngapung. Oke. Oke, tenggelam ya. Tenggelam ya, jelas ya ini, tenggelam. Ini aku pindah aja ya telurnya ke tempat yang lebih kecil biar lebih kelihatan dia tenggelam, dan melayangnya juga biar lebih menghemat garamnya. Kita coba. Dan akhirnya si telurnya pun ini dia udah terangkat melayang di atas, teman-teman. Real, ini real ya. Inilah, coba tak aduk biar lebih jernih airnya. Dan telurnya pun ini mengambang, real seperti yang ada di Detektif Conan. Walaupun di sini aku nggak pakai tomat karena kebetulan tomatnya udah ngambang, tapi ini aku pakai telur dengan prinsip yang sama. Nah, apa sih yang terjadi di sini? Nah, jadi telur ini itu dia memiliki nilai massa jenis yang lebih besar daripada air biasa. Jadi dia gaya beratnya itu lebih besar daripada gaya dorongan air ke atas. Makanya di air biasa dia tenggelam di bawah. Tapi ketika garam ditambahkan ke dalam air ini, massa jenis air kemudian dia akan menjadi semakin besar. Yang akibatnya gaya angkat ke atas yang dialami oleh telur ini makin besar, sampai di titik ketika dorongan ke atas ini lebih besar daripada massanya telur ini sendiri, akhirnya pun dia melayang ke atas. Wow! Lanjut di eksperimen yang ketiga. Ini nggak kalah menarik, bahkan menurutku ini yang paling menarik di video ini karena rada-rada nggak masuk akal. Di sini konteksnya ada seorang penjahat yang melakukan suatu aksi lah ya. Dan untuk menyembunyikan bahwa dia adalah pelakunya, dia menyembunyikan kunci kamar di dalam sebuah minuman beku. Cuman dia nggak serta-merta memasukkan kunci itu ke dalam minuman terus dimasukkan ke dalam freezer. Itu nggak kayak gitu. Hal ini dia lakukan dengan cara meletakkan minuman di dalam freezer yang dingin tapi belum sampai membeku. Kemudian kuncinya pun dimasukkan ke dalam minuman. Yang ajaibnya, ketika kunci itu dimasukkan ke dalam minuman, minumannya pun mulai membeku. How? Kok bisa? Nah, jadi ini adalah sebuah fenomena yang namanya adalah super cooling water, di mana air itu didinginkan sampai suhu di bawah titik bekunya, cuman proses pembekuan ini belum terjadi. Sebenarnya airnya udah pengen berubah jadi es di sini, tapi untuk berubah jadi es mereka perlu semacam trigger atau dipicu dulu. Jadinya ketika airnya dihentakkan atau dijatuhin kunci, kalau di Detektif Conan, dia akan mulai membeku. Mungkin ada yang pernah lihat video semacam itu di internet, jadi airnya dihentakkan dan esnya mulai terbentuk. Nah, ini adalah fenomena super cooling water. Yang ini akan kita buktikan juga teman-teman apakah beneran bisa atau tidak.
Untuk membuat super cooling water ini sebenarnya nggak ada syarat khusus sih teman-teman. Cuman biar lebih mudah untuk membuat efek ini, kita bisa menggunakan air Aquades atau air suling, yaitu air yang murni, nggak ada pengotornya sama sekali, nggak ada mineral dan lain-lain. Sehingga proses pembekuan itu relatif lebih susah pada air ini. Oke, hati-hati. Ini udah aku taruh freezer tadi airnya. Sebentar, pelan-pelan. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, tak buka dulu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Apakah bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Nggak terbentuk. Ya. Oh, mulai. Wow. Kelihatan gak ya? Pas koinnya tak masukin tadi masih belum bisa terbentuk esnya, cuman ketika aku ketok gini esnya terbentuk seperti di awal tadi. Dan kalau kita lihat di sini pun koinnya terjebak di bawah sini, nggak bisa turun dia karena airnya udah membeku. Wow.